Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Terima kasih banyak untuk semua penonton channel ini. Yang belum subscribe, yuk buruan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Bukan sembarang mantan, episode 9. Selamat malam calon pacar, menu makan malamnya udah siap. Haitsam baru saja membuka pintu rumahnya ketika terdengar ada yang mengetuk-ngetuk dari luar. Rupanya sang tamu adalah Feni. Gadis tersebut membawa nampan yang di atasnya terdapat 2 piring spaghetti. Malam ini kita makan spaghetti aja ya kak, soalnya aku bingung mau masak apa. Kebetulan di rumah aku cuma punya stok bahan untuk buat spaghetti, kata Feni. Ya nggak apa-apa, lagian aku juga doyan spaghetti. Ya udah yuk, masuk, ajak Haitsam. Dengan senang hati, Feni memasuki rumah tetangga gantengnya tersebut. Mereka berdua lalu bergerak menuju meja makan. Haitsam mengambil alih untuk mengambil 2 gelas panjang air putih. Selamat makan, Kak. Jangan bosan-bosan ya makan masakanku, ucap Feni ketika Haitsam berniat menyantap hasil masakannya. Kalau makan gratis begini sih, akunya nggak bakal bosan, Fen. Justru aku takutnya malah kamu yang ujung-ujungnya bosan masakin aku tiap hari. Sahut Haitsam dalam kondisi mengunyah. Tidak ada dalam kamus kehidupan Feni kalau dirinya akan bosan memasak setiap hari untuk Haitsam. Justru Feni ingin seumur hidup ia bisa menjadi koki handal di keluarga Haitsam. Nggak ada ceritanya deh kak, aku bakalan bosan masakin kakak tiap hari. Justru aku ngarepnya, aku bisa seterusnya masakin kakak. Aku sangat berharap suatu saat aku bisa menyandang gelar sebagai koki tetap di rumah kakak ini. Haitsam lantas menatap Feni tak terbaca. Ia sempat bingung dengan ucapan Feni barusan. Jadi maksudnya kamu ingin daftar kerja jadi tukang masak di rumahku? Ya boleh-boleh aja sih, tapi kira-kira bayarannya berapa ya? Tanya Haitsam polos. Feni tampak memutar bola mata malas. Ia pikir Haitsam akan langsung paham dengan maksud ucapannya tadi. Namun, ternyata lelaki tersebut justru tidak peka. Bayarnya pakai cinta ya kak. Aku nggak cuma mau daftar jadi tukang masaknya kakak aja, tapi aku juga akan daftar jadi calon istri kakak dan tentunya calon ibu dari anak-anak kita. Balas Feni to the point. Bukan kali pertama Feli belak-belakan akan perasaannya terhadap Haitsam. Ini sudah kesekian kalinya. Akan tetapi, Haitsam selalu menolaknya dengan alasan lebih pantas jadi kakak beradik saja. Hal tersebut sama sekali tidak membuat Feni jera. Ia selalu mengejar Haitsam, mencoba merebut hati pria itu, karena Feni yakin suatu saat Haitsam pasti akan luluh padanya. Bayarannya terlalu berat, Fen. Aku takut ngecewain kamu, balas Haitsam. Kakak sama sekali nggak ngecewain aku. Bahkan waktu aku tahu kakak masih cinta sama mantan kakak, aku masih bisa terima. Ayolah kak, untuk apa sih kakak terus-terusan mengharapkan orang yang udah resmi jadi milik orang lain? Itu semua akan sia-sia aja kak. Dan kalau sampai bos kakak tahu soal ini, karir kakak juga akan terancam hancur. Kakak udah gak bisa dapetin wanita itu, lalu kakak juga harus kehilangan karir cemerlang kakak. Itu sama aja kakak menghancurkan diri sendiri kan? Haitsam membenarkan perkataan Feni. Memang tak sepantasnya ia terus-terusan mengharapkan Kanaya kembali ke dalam pelukannya. Dan kalau Hari serta Ramdan sampai tahu tentang perasaannya terhadap Kanaya, mungkin detik itu juga dirinya akan langsung didepak dari perusahaan. Tentunya Haitsam akan memulai semuanya dari nol lagi. Sebenarnya bukan semata-mata Haitsam takut dipecat dari perusahaan. Lebih tepatnya, ia merasa tidak siap jika harus menjadi pengkhianat untuk Hari dan juga Ramdan.
Aku tahu, yang namanya ngelupain mantan memang gak mudah, Kak. Apalagi mantan tersebut sangat berkesan buat kita. Kuncinya adalah kita harus berani mencoba untuk melupakan dan mengabaikan. Pelan-pelan, kakak pasti bisa kok. Yang penting ada niat dan usaha. Haitsam tampak meresapi nasihat dari Feni. Mungkin tidak ada salahnya Haitsam mencoba mengikuti saran Feni. Bisa jadi inilah saatnya ia harus benar-benar merelakan Kanaya untuk orang lain. Ramdan mengetuk pintu rumahnya dengan tergesa-gesa. Beberapa menit yang lalu, ia baru saja sampai di bandara dan langsung bergegas pulang untuk menemui Kanaya. Tadi siang, Ramdan mendapat kabar dari Lani perihal Kanaya masuk rumah sakit karena penyakit alergi wanita itu kambuh. Sudah berkali-kali ia mencoba menghubungi nomor ponsel Kanaya untuk mengetahui kabar yang sebenarnya. Tetapi nomor Kanaya sama sekali tak bisa dihubungi. Hal ini jelas membuat Ramdan khawatir. Ramdan akhirnya terpaksa meninggalkan pekerjaannya di Jakarta dan memilih pulang ke Jogja untuk menemui istrinya. Nay, buka pintunya. Aku pulang, Nay. Ramdan kembali mengetuk-ngetuk pintu rumah. Ia berpikir kalau Kanaya sudah tertidur, makanya pintu tak kunjung dibuka. Mas Ramdan, kau pulang gak bilang-bilang? Tanya Kanaya begitu pintu rumahnya ia buka. Jelas saja ia sangat kaget karena tiba-tiba saja Ramdan pulang padahal ini bukan weekend. Aku mau bilang pakai apa? Nomormu aja sama sekali nggak bisa dihubungi. Sahut Ramdan agak sewot. Ia sewot bukan karena Kanaya lama membukakan pintu, tetapi karena nomor ponsel Kanaya susah sekali dihubungi. Hal itu yang membuat dirinya sewot karena saking khawatirnya pada kondisi sang istri. Ah, ya ampun, aku baru ingat. Handphoneku kehabisan baterai, Mas. Itu masih dicas. Ya udah yuk, masuk dulu, Mas. Ajak Kanaya. Ia lantas menggandeng tangan sang suami, kemudian mengajak lelaki tersebut masuk. Mereka berdua kemudian duduk di sofa ruang tamu. Baru saja duduk, Ramdan sudah langsung memeriksa kondisi wajah Kanaya. Wajah cantik itu masih terlihat agak bengkak dan memerah. Kanaya paham, tujuan Ramdan tiba-tiba pulang pasti karena sudah tahu tentang kejadian tadi siang. Haitsam yang ngasih tahu ke Mas soal kambuhnya alergiku. Tebak Kanaya. Bukan, Bulan yang ngasih tahu. Nay, kira-kira kapan sih penyakit pelubamu itu bisa hilang? Kamu itu dari dulu hobi banget kelupaan makan udang. Padahal kamu sendiri tahu kalau kamu alergi udang. Apa iya? Aku harus sewa bodyguard khusus untuk ngingetin kamu, supaya kamu jangan sampai kelupaan makan udang lagi. Kalau hal itu benar-benar diperlukan, aku akan siapkan bodyguardnya sekarang. Sedari dulu, Ramdan tahunya Kanaya sering kelupaan memakan udang. Itu pun Kanaya yang mengarang cerita. Ia sama sekali tidak tahu kalau sebenarnya sang istri sengaja memakan udang karena ingin menyakiti diri sendiri. Kamu gak perlu repot-repot sewa bodyguard buat aku, Mas. Lain kali, aku akan lebih hati-hati lagi. Maafin aku ya, aku udah buat kamu khawatir, sahut Kanaya lembut. Ia tengah berusaha melunakkan emosi suaminya. Tapi hal ini terjadi gak hanya sekali, Nay. Selama kita menikah, boleh dibilang kamu cukup sering kambuh alerginya gara-gara kamu kelupaan makan udang. Hal ini terjadi sewaktu kamu gak lagi sama aku. Sebenarnya aku merasa berat kalau harus LDR-an terus-terusan sama kamu. Waktu kamu kuliah di luar negeri, kita pisah cukup lama. Sekarang kita juga harus tetap pisah. Ya meskipun setiap weekend aku pastikan pulang untuk menemui kamu. Aku merasa gak tenang kalau dengar kamu sakit, Nay. Dari raut wajahnya, Ramdan tampak benar-benar mencemaskan kondisi Kanaya. Hal ini lantas membuat hati Kanaya tersentuh. Seketika wanita itu sadar kalau Ramdan sangat mencintainya. Mas, kamu gak perlu khawatir begitu. Aku udah gede, Mas. Aku bisa jaga diri kok, Mas. Soal alergiku yang kambuh, ya anggap aja aku memang udah waktunya untuk sakit, Mas. Yang namanya manusia kan gak melulu sehat terus, Mas.
Kanaya mencoba menanggapi dengan santai rasa kekhawatiran suaminya. Ia sama sekali tidak bisa berkutik ketika lelaki itu tiba-tiba memeluknya. Loh, Mas, kamu kenapa? Tanya Kanaya bingung. Tolong balas pelukanku. Hanya dengan cara seperti ini, pelan-pelan rasa cemasku bisa berkurang, Nay. Pinta Ramdan lembut. Ada sensasi nyeri pada hati Kanaya ketika mendengar permintaan kecil dari suaminya. Kanaya memilih untuk menuruti keinginan Ramdan. Ia mencoba membalas pelukan pria tersebut. Seketika perasaan bersalah tiba-tiba menghantui dirinya. Ramdan terlihat sangat mencintai dan takut dirinya kenapa-kenapa. Namun, sampai sejauh ini nyatanya Kanaya belum bisa mencintai Ramdan sepenuhnya. Ia justru sempat berharap bisa kembali lagi bersama Haitham. Kanaya merasa bersalah karena masih menyimpan perasaan pada Haitham yang terang-terangan sudah tidak menginginkannya lagi. Bersambung. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa nantikan episode selanjutnya ya. Wassalamualaikum. Dadah.